Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Prof. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil riset pada materi di bab 7. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Aditya Wiguna, nomor absen 6 dari kelas 5A MBP. Jadi pada bab 7 kali ini membahas mengenai pengendalian pembelian dan stok. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama itu pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Yang kedua, pengendalian biaya dan cara penghitungnya. Yang terakhir itu pengendalian personalia. Baik, yang pertama itu pengendalian penerimaan dan pengeluaran material. Jadi pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Tujuannya kita melakukan pengendalian untuk menuju sebuah pencapaian tingkat efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan. Jadi sebelum melakukan pengendalian, kita harus paham terhadap biaya-biaya yang menyertai. Biaya-biaya mulai dari pengadaan sampai penyimpanan. Contohnya, biaya pembelian, konversi, biaya overhead, produk bersama, dan produk sampingan. Jadi penerimaan persediaan dapat dilakukan oleh pembelian, penerimaan bonus, itu secara umum. Jadi setiap penerimaan barang wajib dibuatkan suku cadang untuk memastikan kebenaran penerimaan barang tersebut. Pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan yang pertama apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesan dari perusahaan dari segi kualitas maupun dari kuantitas. Yang kedua, apakah barang yang diterima sudah disetujui dan oleh karena adanya penerimaan barang penjualan. Yang kedua itu pengeluaran persediaan. Barang persediaan dikarenakan adanya penjualan, seperti penggunaan bahan untuk proses makan di kitchen, proses memasak di kitchen. Yang kedua pemberian bonus, contohnya itu bonus yang diberikan pada vendor karena telah menggunakan jasanya sudah lama. Kemudian retur pembelian, kemudian ada pemberian contoh barang. Contohnya ketika seorang chef membuat menu baru, pasti harus melakukan testing terlebih dahulu sebelum mengeluarkan menu tersebut. Oleh karena itu, barang-barang yang dikeluarkan disebut barang-barang dari pemberian contoh barang. Jadi pengeluaran barang dari bagian gudang harus dapat dilakukan apabila ada perintah atau persetujuan secara tertulis oleh pihak yang berwenang. Jika tidak ada, pihak gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contohnya yaitu menggunakan surat jalan, delivery order, memo retur, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh penerimaan dan pengeluaran material. Jadi sini saya menggunakan salah satu contoh di hotel di Seminyak, yaitu di IZ Seminyak di Kayu Air. Jadi yang pertama, pihak vendor telah menerima purchasing order atau PO dari hotel, kemudian membawa barang ke hotel dan nantinya akan diperiksa dan diterima oleh receiving dan diperiksa terlebih dahulu sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Kemudian yang kedua, pihak receiving memberikan tahu departemen yang bersangkutan untuk mengambil barang yang sudah dibawa oleh vendor. Kemudian disimpan di penyimpanan barang untuk pengundangan. Yang ketiga itu setiap departemen yang memerlukan melakukan pengorderan ke bagian gudang dan harus membawa store requisition. Harus mengisi barang-barang yang diminta tersebut ke dalam format store requisition. Yang terakhir, tugas gudang yaitu storekeeper akan mengeluarkan barang-barang yang diminta oleh outlet berdasarkan sistem FIFO atau first in first out atau dengan sistem yang telah disepakati oleh pihak hotel tersebut. Selanjutnya itu pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan suatu pengawasan yang secara berkesinambungan dari suatu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transaksi, tugas, pekerjaan untuk mempertahankan dalam batas-batas toleransi yang telah ditetapkan dalam budget. Pengendalian biaya produksi dilakukan dengan cara membandingkan anggaran biaya produksi yang telah dihitung di muka dengan biaya produksi yang sesungguhnya atau biaya realisasi. Jika biaya realisasinya lebih tinggi daripada biaya anggaran sebelumnya, maka dianggap tidak menguntungkan. Sebaliknya, jika biaya realisasinya lebih rendah dari anggarannya, dianggap menguntungkan. Jika menggunakan rumus EOQ, jadi pengendalian biaya ini menggunakan rumus EOQ, yaitu Economic Order Quantity. EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi titik permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Jadi di sini ada contoh kasus pengendalian biaya dengan rumus EOQ. Yang pertama itu contoh kasusnya yaitu tahun depan
Kota Melati akan memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit dengan harga per unitnya itu Rp5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar Rp22.500. Jika biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, jadi berapa jumlah pembelian paling optimal? Jadi di sini diketahui adalah eh, Kota Melati memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit, yaitu sebagai D. Kemudian harga per unitnya itu 5.000, yaitu disebut dalam rumus EOQ itu P. Kemudian biaya dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan itu 22.500, yaitu S. Dan jika penyimpanannya itu sebesar 25%. Jadi rumus dari EOQ tersebut adalah akar 2 dikali S dikali D dibagi P dikali I. Jadi dimasukkan angkanya akar 2 dikali 22.500 dikali 250.000 dibagi 5.000 dikali 25%. Mendapatkan hasil yaitu akar 9 juta. Jadi EOQ-nya adalah 3.000. Jadi pembelian paling optimal adalah sebanyak 3.000 unit. Selanjutnya itu pengendalian personalia. Pengendalian personalia adalah hal terpenting dalam pengendalian persediaan. Pengendalian personalia adalah pengendalian terhadap fungsi-fungsi manajemen, pengadaan, penarikan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan sumber daya manusia untuk membantu tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Contohnya itu perekrutan karyawan sesuai dengan kebutuhan dari hotel tersebut atau dari perusahaan tersebut, kemudian membuat job description, hingga perberhentian karyawan. Terdapat dua jenis pengendalian personalia, itu intern dan extern. Jadi pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya atau organisasi. Jadi pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, dan dirancang untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu pengendalian ekstern, merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar pengendalian, yang dilakukan secara formal maupun informal. Jadi pengendalian formal tersebut merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi. Jadi pengendalian formal ini dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Yang kedua itu pengendalian informal, itu pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Pengendalian ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.